Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ruditul Fadila, kelas 1 Amalam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi. Jadi, menurut George Arteri mengatakan pengawasan sebagai pendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah diterapkan. Menurut Robin, pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Menurut Kartanegoro, pengawasan itu adalah suatu proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Dan sedangkan menurut Terry, pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengandalkan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila dilakukan untuk menjamin agar hasil sesuai dengan rencana. Sebagai salah satu fungsi manajemen, organik manajemen, pengawasan mempunyai nilai sama dengan fungsi-fungsi lainnya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin dan untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sehingga dengan demikian sasaran atau tujuan dari organisasi dapat tercapai semaksimal mungkin. Dengan kata lain, pengawasan berfungsi sebagai salah satu alat pencegah dari kemungkinan terjadinya mismanagement. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di sini ada 6 alasan. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dapat disimpulkan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Antara lain, 1. Menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi. Ada juga tujuan dan sasaran pengawasan. Di sini ada 4. 1. Melakukan penilaian apakah tujuan sesuai dengan rencana atau program yang sudah ditentukan. Yang kedua, untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan dan sesuai dengan yang telah digariskan atau prosedur yang sudah berlaku. Yang ketiga, untuk melakukan penilaian apakah sarana yang ada telah digunakan secara efisien dan efektif tanpa pemborosan. Yang keempat, untuk melakukan penilaian perlu tidaknya ditempuh sistem atau metode yang lain. Prinsip pengawasan. Menurut Dr. Andes Salamun Suharjo, ada 7 prinsip pengawasan. Jadi yang pertama, objektif dan menghasilkan fakta. Yang kedua, berpangkal tolak dari keputusan pemimpin. Yang ketiga, preventif. 4. Bukan tujuan tetapi sarana. Yang kelima, efisiensi. Yang keenam, apa yang salah? 7. Membimbing dan mendidik. Lalu di sini ada prinsip dan sistem pengawasan. Pengawasan harus merefleksifkan sifat dan kebutuhan dari aktivitas penyelenggara dalam mencapai tujuan. 2. Adanya umpan balik. Ketiga, melaporkan penyimpangan. Yang keempat, pengawasan harus refleksibel. Yang kelima, pengawasan harus merefleksikan pola dari organisasi. Yang keenam, ongkos pengawasan harus ekonomis. Yang ketujuh, sistem pengawasan harus dapat dimengerti.
Yang kedelapan, pengawasan harus menjamin tindakan-tindakan kebaikan. Yang kesembilan, mengembangkan pengawasan diri sendiri. 10. Mengembangkan pengawasan pribadi dari pemimpin. Lalu, perencanaan proses pengawasan. William H. Newman menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dilakukan 5 jenis pendekatan, yaitu 1. Merumuskan hasil yang diinginkan. 2. Menetapkan petunjuk hasil. Yang ketiga, kondisi perubahan yang diasumsikan. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi tersebut bisa dimengerti dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.